Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami kau ingatkan bahwa kami harus menggunakan segala indera kami demi kebaikan sesama, demi berbuat kebenaran dan belas kasih kepada orang lain. Hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang tangan kanannya lumpuh. Semoga kelumpuhan indera-indera kami, perasaan, pikiran, penglihatan, dan kaki, tangan, semua tubuh kami persembahkan untuk kebaikan orang lain. Terpujilah namamu kini sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam bacaan Injil hari ini sekali lagi Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tangan kanannya lumpuh, yang tidak bisa berguna sebagaimana mestinya. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau tangan kanan kita lumpuh, tidak berguna, atau tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang lain. Betapa menderitanya kita. Untuk diri kita sendiri pun kita tidak bisa menggunakan, apalagi untuk orang lain. Dan Yesus melepaskan ikatan belenggu kelumpuhan itu dengan membebaskan dia dari kelumpuhan tangan kanannya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menggunakan semua panca indera kita, entah telinga, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan indera-indera bukan hanya fisik tetapi indera batin kita, itu bahwa kita dibangunkan untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang indah bagi orang lain. Jadi dengan kata lain, Tuhan melengkapi kita dengan segala perangkat-perangkat indrawi ini ya, untuk kebaikan orang lain. Bukan untuk menghukum, bukan untuk menilai, mengadili, menghakimi, menindas orang lain, tapi kita pakai untuk sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kita bersama. Tapi jangan lupa bahwa panca indera itu adalah bagian yang luar dalam diri kita yang harus kita olah, harus kita atur, harus kita jaga, harus kita kembangkan menjadi baik. Itu berasal dari sesuatu indera batinnya. Indera pendengaran dalam batin kita menjadi peka dan tajam akan indera lahiriah yang harus kita lihat dari indera batin kita. Kalau kita melihat dengan mata kita, bukan hanya mata penglihatan secara fisik, tapi mata batin kita. Ketika kita merasakan taste, ya juga apa yang ada dalam batin kita, penciuman kita, ya, dan perasaan tangan kita, feeling kita, emosi kita, itu harus kita masukkan ke dalam kerangka yang lebih dalam. Jadi kehidupan sehari-hari itu bukan hanya cukup dengan yang panca indera lahiriah, tapi panca indera batin. Jadi kalau kita mau mengikuti menjalani kehidupan rohani, ya itu tujuannya adalah supaya panca indera batin kita menjadi nampak, menjadi jelas, menjadi kelihatan, menjadi tajam. Ya. Dan itulah tujuan kita, sehingga Tuhan berbicara kepada kita lewat panca indera fisik, tetapi lebih dalam lagi panca indera batin. Ya. Karena yang di dalam itu yang di luar itu menunjukkan yang di dalam. Apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan tidak bisa menunjukkan kepada kita dalam secara fisik, secara nampak. Kalau kita melihat Tuhan secara nampak, kelihatan, matilah kita. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya hari ini kita mohon kepada Tuhan bangkitkanlah dalam hati, dalam pikiranku, panca indera fisikku menjadi tajam, menjadi kuat, tetapi panca indera batinku menjadi lebih lagi, sehingga kita dapat melihat tangan-tangan Tuhan, motivasi-motivasi batin yang murni, yang bersih, yang berasal dari dalam, sehingga yang keluar pun menjadi baik juga. Ya, kita tersenyum, kita menyapa orang lain, kita mendengarkan orang lain dengan baik, dan seterusnya. Semoga Tuhan melengkapi kita dan membangkitkan semangat dalam hati kita untuk menjadi peka dan tajam dalam hidup batin kita. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan semoga yang panca indera lahiriah dan batin kita yang lumpuh menjadi lebih hidup lagi, menjadi lebih peka lagi, dan kita lebih menyadari kehadiran Tuhan,
kerja Tuhan, karya Tuhan, tindakan Tuhan, dan lebih dalam lagi motivasi dalam batin kita adalah motivasi kasih, motivasi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan itu yang harus menjadi pegangan kita. Kita melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar, ya, lewat tangan, lewat semua panca-indera lahiriah, tapi lebih-lebih panca-indera batin dengan motivasi yang murni untuk Tuhan dan untuk sesama, bukan untuk diriku sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya, karena kasih karunia-Nya melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.